Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan nama saya Nunash Adalila dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, di sini pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dan ihsan. Yang kedua, shalawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, di sini saya akan membawakan tema yang berjudul larangan menimbun dan monopoli. Dalam kehidupan, kita memiliki beberapa aturan yang harus ditaati. Apabila ingin hidup bahagia, kita harus mentaati peraturan-peraturan tersebut. Aturan tersebut tertulis dalam Al-Quran dan Sunnatullah atau hadis Nabi. Inilah pegangan hidup manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam peraturan Islam, banyak sekali peraturan-peraturan yang berkaitan dengan muamalah. Salah satunya banyak muamalah yang terjadi di masyarakat, yaitu tentang praktek perdagangan yang disebut dengan ihtikar dan akhlak yang tidak terpuji. Dalam hal ini, saya akan mencoba memaparkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Seperti yang kita ketahui, menimbun atau memonopoli adalah tindakan yang menyimpan harta atau memanfaatkan jasa dengan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis karena disebabkan persediaan terbatas dan stok barang yang hilang sama sekali dari pasar. Sedangkan masyarakat memerlukan produk dan manfaat dan jasa tersebut. Di sini para ulama memiliki pendapat yang cukup berbeda mengenai hukum monopoli. Berikut perinciannya sebagai berikut. Yang pertama ada haram secara mutlak. Tidak dikhususkan pada bahan makanan saja, tetapi hal ini didasari oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Man ihtakara fahuwa khati'un, yang artinya, barang siapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ada makruh secara mutlak, dengan alasan bahwa larangan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ihtikar adalah terbatas kepada hukum makruh saja, lantaran hanya sebagai peringatan bagi umatnya. Yang ketiga, ada haram apabila berupa bahan makanan saja. Adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan. Sebagaimana riwayat lengkapnya ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, Man ihtakara fahuwa khati'un, faqila li Sa'idin fa innaka tahtakiru qala Sa'idun inna ma'marul ladzi kana yuhadditsu hadzal haditsa kana yahtakir. Yang artinya, barang siapa yang menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa'id ditanya, kenapa engkau lakukan ihtikar? Sa'id menjawab, sesungguhnya Ma'mar yang meriwayatkan hadis ini telah melakukan ihtikar. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, haram ihtikar di sebagian tempat saja, seperti di kota Mekah dan Madinah, sedangkan tempat-tempat lainnya maka dibolehkan ihtikar di dalamnya. Hal ini lantaran Mekah dan Madinah adalah dua kota yang terbatas lingkupnya, sehingga apabila ada yang melakukan ihtikar salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan. Sedangkan tempat-tempat yang lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya, maka biasanya tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya. Yang kelima, boleh ihtikar secara mutlak. Mereka menjadikan hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan orang yang membeli bahan makanan untuk membawanya ke tempat tinggalnya terlebih dahulu sebelum menjualnya kembali sebagai dalil dibolehkannya ihtikar seperti dalam hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu alladina yashtaruna at-ta'ama mujazafata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanhauna ayyabi'uhu hatta yu'uhu ila rihalihim, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat orang-orang yang membeli bahan makanan dengan tanpa ditimbang pada zaman Rasulullah SAW. Mereka dilarang menjualnya kecuali harus mengangkutnya ke tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Hadis Bukhari dan hadis Muslim. Lalu untuk pembahasan selanjutnya adalah larangan menimbun dan monopoli barang pokok. Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama ada barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa 1 tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari 1 tahun, sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yang kedua, menimbun untuk dijual. Kemudian pada waktu harganya mengembung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak, baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal. Yang ketiga,
Yang ditimbun di monopoli ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Selanjutnya, para ulama membagi monopoli ke dalam dua jenis. Yang pertama ada monopoli yang haram, yaitu monopoli pada makanan pokok masyarakat. Sabda Rasulullah, riwayat Al-Asram dari Abu Umamah, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha an yahtakiru at-ta'am, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memonopoli makanan. Jenis inilah yang dimaksud dalam hadis bahwa pelakunya bersalah. Maksudnya adalah bermaksiat, dosa, dan melakukan kesalahan. Yang kedua adalah monopoli yang diperbolehkan, yaitu adalah pada suatu yang bukan kepentingan umum, seperti minyak, lauk pauk, madu, pakaian, hewan ternak, dan pakan hewan. Kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa ikhtikar dilarang dengan cara apapun, karena ikhtikar dapat menimbulkan kerugian dan kemudaratan sama manusia, dan ini bisa merugikan manusia ketika membutuhkan barang secara mendesak. Baik, itu sedikit pembahasan yang saya paparkan, semoga bermanfaat. Maka saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.